Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marfuah GA. Sebetulnya channel ini channel untuk game, tapi berhubung gamenya tertunda, jadi kita buat untuk video presentasi. Ya, video presentasi ini. Oh, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Najib. Ini NIM saya. Jadi saya kuliah di Universitas Yudharta Pasuruan, ngambil teknik industri. Ya, jadi presentasi kali ini saya akan eh, tujuannya untuk memenuhi tugas fisika. Oke, jadi ada tiga pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama gaya tekan kaki pada lantai lift. Oke, Anda pernah naik lift? Ya, mungkin sebagian besar banyak orang yang sudah pernah naik lift, apalagi orang-orang yang sudah pernah ke hotel ataupun ke apartemen. Jadi eh, mungkin Anda pernah menemukan lift di hotel, apartemen ataupun penginapan yang lain ataupun bangunan-bangunan tinggi. Terus apa yang Anda rasakan saat naik lift? Apakah Anda merasa jatuh atau biasa saja? Terus ketika naik, ketika turun, bagaimana rasanya? Oke. Jadi di situ ada bentar. Oke. Jadi ada apa namanya? Ada gaya fisikanya, ada gaya gerak. Jadi ketika lift diam, ya, lift diam ataupun bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, misalkan contoh gambarnya seperti ini. Ada orang naik lift ya. Oke, dengan gaya tekanan dari orang tersebut, ya, terus eh, dengan berat orang tersebut, maka tekanannya ya segitu, ya sama seperti orangnya. Oke, jadi saat keadaan diam ataupun bergerak dengan kecepatan tetap, itu maksudnya kalau sudah jalan kecepatannya segitu, jadi tidak ada percepatannya. Ya, untuk percepatan karena tidak ada, jadi kita ganti dengan nol. Maka sigma F sama dengan nol. Oke. Nah, sigma F sendiri kita ganti dengan Newton dikurangi massa dikali gravitasi. Ya, kayak gravitasi. Oke, sama dengan nol. Nah, karena massa dikali gravitasi sama dengan W, ya, maka Newton sama dengan W. Oke, karena apa? Kalau misalkan ini dioperasikan, yang Newton dikurangi mg sama dengan 0, mg-nya kita taruh ke sebelah kanan, maka mg-nya ini yang tadinya minus berubah jadi plus. Ya, maka netral lagi. Newton sama dengan mg. Ya, maaf dari tadi netral terus ya. Untung nggak najib. Ya, oke. Jadi itu saat keadaan lift diam ataupun bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika lift bergerak ke atas dengan percepatan? Maksudnya dengan percepatan ketika lift diam lalu tiba-tiba naik. Ya, oke. Misalkan, nah ini ada orang itu lagi ya. Oke, sekarang dia naik. Ya, ketika naik, maka sigma F sama dengan eh, M massa dikali A. Ya, A itu arahnya. Ya, ketika naik ke atas, ya, maka ditemukan persamaan seperti ini. Ya, Newton dikurangi massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali A, arahnya tadi ya. Ya, oke. Jadi bisa disimpulkan, maka tekanannya atau Newtonnya, ya, ketemunya ini sama dengan rumusnya ini, mg ditambah massa kali A, arah tadi. Oke, sudah jelas ya? Oke. Nah, untuk perbedaannya bisa dilihat di sini ya, ketika lift bergerak ke bawah ya dengan percepatan. Oke, ini orangnya tadi ya. Orangnya sekarang ke bawah. Ya. Nah, sebetulnya sama aja untuk sigma F
sama dengan M kali A. Tapi perbedaannya di sini ya. Kalau yang tadi Newton ditambah mg, sekarang mg dikurangi Newton dibalik ya. Tadi plus jadi kurang. Ya, oke. Maka ketemunya ini ya, Newton sama dengan mg kurangi m kali a. Jadi dibalik. Kalau tadi yang ke atas itu ditambah, sekarang kalau yang ke bawah itu dikurangi. Jadi seperti itu untuk ketika naik lift ya, tekanannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Ketika diam tadi seperti itu, ketika naik seperti itu, dan ketika turun juga seperti ini. Ya, oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, yang kedua, gerak menikung di jalan. Oke, teman-teman ada yang pernah lihat MotoGP? Kenapa kalau pebalapnya itu kalau misalkan belok itu selalu memiringkan badannya? Kenapa? Oke, karena itu juga mengimbangi juga, karena menikung rata-rata pebalap MotoGP atau pebalap yang lain. Ya, kalau menikung di jalan itu pasti rata-rata kecepatannya tinggi. Ya, jadi harus mengimbangi antara badan sama tikungan tadi. Oke, di situ juga ada gayanya juga. Ya, jadi ketika miring, ya, yang horizontal itu kita sebut X. X itu kita pakai sin sesuai derajatnya. Kalau vertikal itu pakai cos sesuai derajatnya. Nah, komponen pada sumbu X horizontal berarti yang ini ya, horizontal kita pakai sin. Ya, sin berapa derajat? Misalkan sin 60 derajat misalkan ya. Sesuai rumus tekanan sin X misalkan ya, sama dengan massa dikali V kuadrat. V kuadrat ini kecepatan ya, per R ya. Oke, jadi kalau misalkan kita cari tekanannya, ini sinnya kita pindah ke kanan ya, jadi seperti ini. Tekanan sama dengan ini mv kuadrat per R kali sin derajatnya. Oke, itu kalau untuk horizontal. Kalau untuk yang sumbu vertikal ya, kita pakai cos ya, kita pakai cos. Nah, jadi ketemunya ini n dikali cos cos X misalkan ya, sama dengan M dikali G. Ya, kalau yang horizontal itu G-nya itu berupa ini V kuadrat per R, kalau ini pakai G. Ya, jadi untuk rumusnya ya, rumus mencari tekanannya itu sama dengan M kali G per cos X. Ya, oke, jadi seperti itu. Kenapa kok pakai rumus gini? Karena biar tahu tekanannya itu berapa. Kalau misalkan si pengendara ini pengen nggak jatuh, karena kalau miringnya nggak pas itu bisa jatuh. Ya, oke, jadi bisa disubstitusikan yang sumbu X sama sumbu Y. Ya, disubstitusikan ini yang horizontal sama dengan yang vertikal. Ya, kita operasikan seperti ini. Jadi kita kalikan silang. Kalau dikali silang berarti M kali V kuadrat dikali cos X ini ya, sama dengan ini M kali G kali R kali sin X. Ya, oke. Nah, terus kita coret M-nya karena M kan sama. Ini ada M, ini ada M. Kita coret ya. Oke, kita kan mau nyari kecepatan ya. Jadi kalau bisa ini yang V-nya ini ya. V-nya ini kita sisakan. Jadi yang cos X ini kita pindah ke kanan. Ya, pindah ke kanan gimana? Ya dibagi, kalau di sini kan dikali. Pindah ke kanan dibagi. Ya, jadi V kuadrat sama dengan G kali R kali sin X per cos X. Ya, nah karena sin X per cos X itu sama dengan tangen X, maka V kuadrat sama dengan G kali R kali tangen X. Ya, nah untuk mencari kecepatan itu
simbolnya V ya, jadi nggak pakai kuadrat, maka kuadratnya kita pindah ke kanan. Kalau di kiri itu kuadrat, kita pindah ke kanan jadi akar kuadrat, maka ketemulah rumus kecepatannya. Kecepatannya sama dengan akar dari G itu gravitasi dikali R itu jari-jari. Ya, dikali tangan X. Ya, oke. Jadi seperti itu rumusnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, ini pembahasan yang terakhir, gerak melingkar vertikal. Oke. Kalau gerak melingkar vertikal ini biasanya terjadi di kora-kora ataupun di roller coaster ataupun apa aja yang berputar secara vertikal. Misalkan di kora-kora ya. Kora-kora kan melingkarnya secara vertikal gini ya. Jadi harus tahu gayanya seperti apa, seperti gimana biar si penumpang ini nggak jatuh. Oke, misalkan ada sebuah batu. Sebuah batu ini kita tali ya, ditali, terus kita putar-putar pakai tangan. Oke. Nah, misalkan ada misalkan posisinya di A, di bawah. Ya, di A. Ini di bawah ini ya. Maka besarnya tegangan tali seperti ini ya. Ini tegangan sama dengan seperti yang tadi ya. M dikali G dikurung ini ya, dikali V kuadrat per R dikali G dikurangi 1 ya. Kalau posisinya di bawah dikurangi 1. Kenapa? Karena si A ini, si batu ini itu kalau misalkan nggak pakai tali itu menjauhi titik tengah, menjauhi, makanya dikurangi 1. Nah, kalau misalkan di posisi B itu di tengah-tengah ya, posisinya di horizontal 90 derajat lah. Oke. Untuk posisi B ya, karena di 90 derajat, maka rumusnya cuma seperti ini ya. Tegangan tali sama dengan M dikali V kuadrat per R. Cuma gitu aja ya. Kalau posisi yang C ini di sembarang derajat kecuali A, kecuali di bawah di 90 derajat sama di atas. Ya, jadi hampir sama dengan yang posisi A, cuma kalau posisi A ini min 1, kalau ini plus cos X ya, plus cos X, cuma diganti itu aja sesuai dengan derajatnya yang C ini. Misalkan yang C di sini ya diganti berapa derajat di situ ya. Oke. Kalau di posisi D ya, kalau di posisi D besarnya tegangan tali, nah ini di plus 1 ya. Kalau tadi di bawah ini min 1, kalau di atas plus 1 ya. Oke. Maaf tadi yang di posisi C, kalau misalkan di posisi C-nya itu di bawah B ya, di bawah B itu di minus ya, minus cos X ya, min cos X. Kalau posisinya di atas B sini boleh, B sini boleh, pokoknya di atas 90 derajat itu plus cos X ya, jadi C-nya ada 2 ya. Oke. Nah, kalau untuk roller coaster gimana? Roller coaster itu berapa sih kecepatannya biar si gerobaknya ini atau orangnya biar nggak jatuh ya. Itu ada kecepatan minimumnya, minimum kita sebut dengan gaya sentripetal. Sentripetal apa sentripetal wis terserah wis ya. Kalian sebut apa, pokoknya sentripetal tulisannya gitu ya. Oke. Nah, untuk rumus dasarnya tadi seperti ini ya. Ingat rumus yang B tadi ya, M dikali V kuadrat per R ya, dibagi R sama dengan untuk sentripetal ini ya. Untuk sentripetal Newton ditambah M dikali G. Nah, oke, kita sama dengan kelajuan minimum tertentu kereta ini ya. Maksudnya kelajuan kritis. Kelajuan kritis itu kelajuan paling kalau misalkan ya, kelajuan kritis ini kita sebut
VK, VK. Kalau misalkan kurang dari VK, ya maka gerobak tersebut atau roller coaster atau orangnya bisa jatuh karena kecepatannya kurang untuk mencapai atas ini ya. Oke, NA sama dengan 0. Ya, oke. Jadi eh, ya untuk persamaannya seperti ini. Ya, MVK kuadrat per R sama dengan 0 plus MG ya. Oke, ketemunya seperti ini ya. Maka VK maksudnya kecepatan K sama dengan akar G dikali R. Oke, ini loh. Jadi agar kereta luncur tidak jatuh ke bawah, nah harus memiliki kelajuan yang lebih besar dari akar GR. Ya, kalau di bawah ini bisa-bisa kereta luncurnya jatuh. Oke, sampai sini eh, cukup mengerti ya. Oke, kalau belum mengerti silakan di subscribe. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share dan komen. Ya, terima kasih. Eh, Cukup di sini pertemuan kita hari ini. Kalau kurang jelas silakan cari sumber yang lain. Oke. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.